Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4181. Harvey York tersenyum. Saran seperti apa? Sejak zaman kuno, Evermore sejalan dengan seni geomansi. Jika kamu ingin Evermore memperhatikanmu, jika kamu ingin memancing mereka keluar atau mengumpulkan bukti, akan lebih baik jika kamu menjadi ahli geomansi yang terkenal. Saya sarankan Anda membuka toko di sini. Di satu sisi, Anda dapat tetap berhati-hati saat menjalankan bisnis Anda. Di sisi lain, Evermore mungkin muncul sendiri. Lebih penting lagi, banyak hal aneh terjadi di kota kaya sejarah seperti ini. Seorang ahli geomansi yang terkenal bisa mengumpulkan banyak koneksi di sini. Ini seharusnya menjadi hal yang baik untukmu di sini, kan? Harvey memikirkan situasinya sebelum mengangguk ringan. Kamu benar, seperti yang diharapkan dari nyonya keluarga Patel. Menjadi ahli geomansi akan menjadi pekerjaan yang menarik. Namun, saya tidak pandai geomansi. Dan saya bahkan tidak bersertifikat. Kairi Patel tersenyum. Jika kamu tertarik, sebagai partnermu, aku akan memastikan untuk menangani semua ini untukmu. Toko, sumber daya manusia, dan sertifikat. Katakan saja ya. Dan saya akan memastikan Anda memiliki segalanya. Harvey terkekeh. Tentu saja. Tidak masalah. Mobil tersebut diparkir tepat di depan pintu masuk Bank Golden Sands. Karena Harvey menyuruh Yvonne Xavier untuk mentransfer dana sebelumnya, dia memutuskan untuk memastikannya dengan datang ke sini. Mandy mengatakan dia tidak membutuhkan uang itu. Tetapi alangkah baiknya menyimpannya untuk berjaga-jaga. Setelah menuju ke dalam, Harvey langsung disambut oleh lobby manajer. Halo, bolehkah saya bertanya di mana ruang VIP? Lagi pula, semua bisnis kelas atas ditangani di ruang VIP. Oh, bukankah kamu menantu laki-laki yang masih menumpang? Aroma menyegarkan tercium sebelum seorang wanita cantik muncul dengan sepatu hak tingginya. Harvey menyipitkan mata ke wanita itu sebelum akhirnya mengenalinya. Dia tidak lain adalah kerabat keluarga John dan teman baik Mandy, Alma John. Apakah kamu berbicara tentang memasuki ruang VIP? Betapa mengesankan. Namun, apakah lelaki simpanan sepertimu bahkan mengerti apa artinya pergi ke sana? Alma dipenuhi dengan penghinaan total. Ia bahkan tak segan-segan membeberkan keadaan Harvey sepenuhnya saat itu. Secara alami, dia sudah menganggap Mandy sebagai wanita milik kakaknya. Itulah mengapa dia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik terhadap pecundang yang menempel pada Mandy. Dia percaya bahwa Mandy baru saja dinodai dan hidupnya benar-benar hancur karena Harvey. Alma tidak menahan ucapannya sama sekali. Seluruh massa langsung berkumpul begitu mendengar keributan itu. Setelah mengetahui bahwa Harvey adalah mantan suami Mandy, mereka semua dengan cepat menunjuk. Nona John, kan, tolong jaga bahasamu. Harvey mengingatkan. Saya pelanggan di sini. Saya di sini untuk berbisnis. Bukan untuk dihina olehmu tanpa alasan. Aku akan membiarkan yang ini berlalu karena kamu adalah teman Mandy. Tapi jika kamu terus mengoceh, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Oh, beraninya kamu menyebut dirimu pelanggan. Alma menunjukkan ekspresi menghina. Dia menyilangkan tangannya ketika dia balas menatap Harvey. Kamu di sini untuk mencuri uang Mandy, bukan? Kartu itu juga miliknya, kan? Bab 4182. Betapa memalukannya kamu. Apakah keluarga Zimmer tidak cukup memberikanmu perhatian dan segalanya? Beraninya kamu mencoba mencuri uang Mandy Zimmer. Apa yang bahkan kamu rencanakan dengan itu? Menjaga
Nyonya kecilmu. Kata-kata Alma John dipenuhi dengan rasa muak. Dia percaya bahwa Harvey York tidak lebih baik dari seorang pengemis rendahan atau pencuri biasa. Semua pekerja dan pelanggan terus-menerus menganggukkan kepala serempak, berpikir bahwa menantu laki-laki yang menumpang itu benar-benar telah melewati batas. Apakah kamu sudah selesai? Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Menyingkirlah jika sudah selesai. Berhenti untuk mencampuri urusanku. Jika Alma bukan seorang wanita, Harvey pasti sudah menamparnya saat itu. Izinkan saya memperingatkan Anda, lelaki simpanan. Aku memberimu waktu 3 hari. Lebih baik kau tinggalkan Mandy. Jika kamu masih ingin menikah lagi, kusarankan kau hentikan pikiran itu sekarang juga. Kamu tidak berhak mengotori wanita seperti dia. Alma menunjukkan tatapan arogan saat dia memerintah Harvey. Dia dengan dingin mengarahkan hidungnya tepat ke Harvey saat ini. Sebentar lagi kakakku keluar dari rumah sakit. Kamu akan tamat jika dia melihatmu menempel pada Mandy. Harvey bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan Alma lagi. Dia dengan cepat berjalan ke konter sebelum menyerahkan kartu hitamnya. Periksa apakah uangnya ada di dalam. Bam. Bahkan sebelum Harvey selesai berbicara, Alma dengan cepat bergegas dan menyambar kartu itu. Kemudian, dia mengeluarkan tawa dingin. Saya wakil manajer di sini. Saya akan melihat kartu bank milikmu. Hah, kartu hitam. Alma gemetar setelah melihat kartu yang terasa dingin di tangannya. Secara umum, orang-orang dengan kartu hitam memiliki status yang sangat tinggi atau memiliki uang yang banyak. Tunggu, apa di kartu itu ada namamu? Tidak mungkin. Orang sepertimu tidak bisa mendapatkan kartu seperti ini. Alma dipenuhi rasa tidak percaya. Kartu ini palsu. Alma tahu Mandy memperlakukan Harvey dengan baik. Tetapi setidaknya diperlukan arus kas 1,5 juta dolar untuk membuat kartu hitam. Bahkan jika dia memiliki uang sebanyak ini, dia tidak akan memberikan kartu seperti ini untuk mantan suaminya. Lagi pula, dia punya masalah sendiri yang perlu diperbaiki dengan uang. Dia tidak akan menghabiskan semua ini hanya untuk merawat pecundang seperti Harvey. Saat ini, Alma yakin bahwa kartu itu palsu. Tapi saat dia melihat lebih dekat, kualitas, tanda tangan, dan ukuran kartu semuanya asli. Naluri profesionalnya memberitahunya bahwa kartu hitam itu asli. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang melihatnya sebelum mereka mulai bergosip. Kartu itu asli, jawab Harvey dengan tenang. Di mana kamu mendapatkan ini? Alma memegang kartu itu di tangannya saat dia menatap tajam ke arah Harvey. Apakah kamu mencuri uang Mandy dan mendaftarkan kartunya untuk dirimu sendiri? Aku memberimu satu kesempatan. Jawab aku. Jika tidak, aku akan menelepon polisi sekarang. Dalam benak Alma, uang itu pasti bukan milik Harvey. Meskipun kartu itu asli. Kerumunan dengan cepat berkumpul. Mereka terus bergosip setelah mendengar tentang menantu laki-laki dengan kartu hitam, yang mengatakan orang itu mendapatkannya melalui kecurangan. Bab 4183. Biasanya, menantu laki-laki yang masih hidup menumpang tidak akan memiliki uang sebanyak itu sejak awal. Apalagi kartu hitam. Benar-benar lelucon. Beberapa staf cantik menunjukkan seringai menghina. Sudah cukup buruk bagi seorang pria untuk hidup seperti ini. Namun dia bahkan mencuri uang istrinya untuk membuat kartu hitam. Tidak hanya dia mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia juga benar-benar tidak bermoral. Orang-orang seperti itu harus ditenggelamkan. Harvey York mulai mengerutkan kening. Ini adalah uang saya. Uang Anda. Alma John tertawa kecil. Kamu hanya pria simpanan yang bergantung pada Mandy karena kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki uang sebanyak ini sejak awal. Kamu pasti mencuri uang keluarga Zimmer. Ini ilegal. Tidak bisa dimaafkan. Kemudian,
Alma menelepon Mandy Zimmer. Cepat ke sini. Mandy. Ini benar-benar buruk. Jelas. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Harvey dari kehidupan Mandy. Dengan begitu, saudara laki-lakinya dapat mengklaim segalanya untuk dirinya sendiri. Sekarang kamu bersikap tidak masuk akal. Harvey mengerutkan kening. Saya ingin bertemu dengan manajer umum Anda. Oh, apakah kamu pikir kamu bisa melihatnya hanya karena kamu bertanya? Alma dipenuhi dengan rasa jijik dan muak ketika dia memelototi Harvey dengan mengejek. Ketika Mandy tiba di sini, kamu sudah selesai jika dia tahu kamu mencuri uangnya. Dia sangat gembira. Dia mengira pernikahan Harvey dengan Mandy akan hancur total karena hal ini. Apa yang terjadi? Alma. Sebuah mobil sport merah diparkir tepat di luar sebelum melihat Mandy melangkah keluar. Dia membeku setelah melihat Harvey juga berdiri di sana. Apa yang kau lakukan di sini, Harvey? Bersamaan dengan suara lift, seorang pria parubaya yang tampak anggun berjalan keluar dengan beberapa orang di belakangnya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat keributan di depannya. Apa yang terjadi di sini? Begini semuanya terjadi. Tuan Osborne. Seru Alma. Seseorang mencuri uang dan membuat kartu hitam dari uang itu. Sekarang, dia mencoba menarik uang tunai dengan kartu hitam. Tuan Osborne mengerutkan kening. Mencuri uang untuk kartu hitam. Berapa banyak uang itu? Itu dia. Dia mencuri uang keluarga Zimmer untuk kartu hitam. Aku baru saja memergokinya mencoba menarik uang tunai. Alma menunjuk Harvey dengan ekspresi sedih namun bangga di wajahnya. Dia tidak mau mengakuinya. Itu sebabnya saya membawa pemiliknya ke sini. Anda harus menyelesaikan situasinya, Tuan Osborne. Kemudian, Alma dengan gembira menatap Mandy. Hubungi polisi. Mandy, kamu bisa mengusirnya dari keluarga setelah itu. Mandy benar-benar bingung. Kartu hitam. Dengan uangku. Ya, benda ini ada di sini. Ada namanya di sana. Alma melambaikan kartu hitam itu. Dia bahkan tidak punya uang untuk hal seperti itu. Jika uang itu tidak berasal darimu, maka itu pasti dari orang lain. Kamu telah memperlakukannya dengan sangat baik. Namun dia bahkan tidak berterima kasih. Orang-orang seperti ini seharusnya mati saja. Jingan yang tidak tahu berterima kasih. Mandy memegang kartu itu dan melirik sekilas. Kartu itu dibuat bertahun-tahun yang lalu. Katanya bingung. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer. Beberapa tahun yang lalu. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Alma membeku. Bab 4184. Alma John tidak menyangka bahwa kartu Harvey York dibuat sejak lama. Mungkin menantu laki-laki ini benar-benar semacam karakter terkemuka yang misterius. Alma mau tidak mau bergidik setelah memikirkan situasinya. Tetapi dia segera tersadar. Karakter besar macam apa yang bahkan akan menjadi menantu laki-laki yang tinggal menumpang. Benar-benar lelucon. Alma memelototi Harvey dengan dingin. Seolah-olah dia telah memahami seluruh situasi. Aku mengerti sekarang. Dia pasti telah mencuri semua uang ini dari suatu tempat sejak dulu. Dia tidak pernah menyentuh uang itu setelah itu. Dan sekarang, dia berencana untuk menggunakan semuanya setelah semuanya mereda. Benar-benar kotoran yang keji. Alma menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Namun, bagaimana kamu bahkan bisa sebodoh ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa bank pasti akan memeriksa sumber uangnya jika kamu menarik sejumlah besar dana dari kartu hitam? Kamu tamat jika kami mengetahui dana itu berasal dari sumber yang mencurigakan. Jumlah ini bisa membuat Anda berada di balik jeruji besi selama sisa hidup Anda. Mandy Zimmer melirik Harvey. Harvey, ada apa? Harvey menoleh ke belakang. Setelah mendengar tentang situasimu dengan cabang ke-9, aku meminta seseorang untuk menyiapkan sejumlah uang agar aku bisa mengatasi masalahmu.
Saya datang ke sini untuk menentukan apakah uang itu sudah sampai atau belum. Ada 30 juta dolar di rekening itu. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan krisismu. Harvey tidak ingin memberitahu Mandy tentang hal ini. Tetapi dia tetap melakukannya karena ada kesempatan. Situasi Mandy. Dan Anda meminta seseorang untuk mentransfer Anda 30 juta. Alma mendengus. Kotoran seperti kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apakah kamu pikir ini pertunjukan drama atau semacamnya? Kami bukan orang idiot di sini. Tuan Osborn gemetar sebelum secara naluriah berkata, ada transfer dengan jumlah yang sama kemarin. Itu datang melalui sumber resmi ke kartu hitam atas nama bank kami. Bagaimana Anda mengetahui tentang ini? Mandy membeku. Dari mana tepatnya uang itu berasal? Dari Sky Corporation di Southlight. Jawab Tuan Osborn ketakutan. Mandy berdiri diam. Dia menyadari bahwa Harvey mengatakan yang sebenarnya. Bahkan Sky Corporation akan mendapat masalah dengan hilangnya uang sebanyak itu. Aku tidak bisa mengambil uang itu. Alma terkejut. Beraninya kau, Harvey. Apakah kamu tahu apa itu Sky Corporation? Itu milik Pangeran York sendiri. Kamu memiliki keinginan mati atau semacamnya. Beraninya kamu mencuri uangnya. Harvey benar-benar mengabaikan Alma yang menyebabkan kegemparan ketika dia melirik Tuan Osborn. Saya mengatakan kepada seseorang untuk mentransfer dana di sini. Anda dapat menelepon untuk memverifikasi ini jika Anda mau. Tuan Osborn ragu-ragu sebelum menelepon. Segera setelah itu, dia dengan canggung menutup telepon. Maaf, Sir York, ini kesalahan kami. Tolong anggap ini tidak pernah terjadi. Kami melakukan ini demi keamanan dana. Tuan Osborn memaksakan senyum. Dia tidak hanya memastikan bahwa uang itu berasal dari Sky Corporation, tetapi juga secara eksplisit ditransfer ke rekening Harvey. Bab 4185. Apa? Alma John membeku sebelum menunjukkan tatapan mengerikan. Anda pasti salah, Tuan Osborn. Sky Corporation mentransfer uangnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Seru Tuan Osborn dengan tatapan dingin. Sir York jelas terlihat seperti pemuda yang berbakat dan menarik. Dia pasti orang yang dikagumi oleh Pangeran York sendiri. Sangat normal baginya untuk mendapatkan dana sejak awal. Itu tidak mungkin. Alma mulai panik. Dia hanya menantu laki-laki yang masih menumpang. Pria simpanan. Mengapa dia bahkan memiliki hubungan dengan seseorang seperti Pangeran York? Ini salah. Pasti salah. Alma tidak dapat menerima kenyataan bahwa kartu hitam Harvey itu nyata dan bahwa rekening tersebut memiliki begitu banyak saldo. Telepon lagi. Tuan Osborn. Pasti ada kesalahan. Mandy Zimmer menunjukkan ekspresi aneh saat melirik Harvey. Dia tahu bahwa Harvey memiliki banyak identitas berbeda. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk disembunyikan bahkan saat ini. Melihat Harvey mendapatkan uang sebanyak itu juga membuatnya mengerti akan niatnya. Mandy dengan cepat berdiri sebelum berpikir sejenak. Harvey dan Pangeran York sebelumnya pernah bertemu beberapa kali. Dia bahkan membantu Pangeran York. Wajar jika Harvey mendapatkan uang darinya. Cukup. Mandy, berhentilah melindungi kotoran yang tidak berguna ini. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang mampu dilakukan orang ini? Alma tidak mempercayai kata-kata Mandy sedikit pun. Kamu pikir siapa Pangeran York? Dia adalah orang teratas di Southlight. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Kenapa dia bahkan membutuhkan bantuan dari kotoran ini? Sungguh lelucon. Kemudian, Alma memelototi Pak Osborn dengan tatapan tegas. Anda harus memastikan hal ini. Tuan Osborn, kita akan bertanggung jawab jika kotoran ini benar-benar mencuri uang tersebut. Alma menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Dia dianggap berada di lingkaran peringkat teratas karena dia adalah kerabat keluarga John. Menilai dari pakaian yang dikenakan Harvey serasa hambar dan tampak compang camping.
Dia tidak tampak seperti orang yang berhak memiliki kartu hitam. Tuan Osborn ragu sejenak sebelum membuat panggilan telepon lagi. Tapi ekspresinya langsung menjadi gelap. Jelas, dia mendapatkan omelan di telepon. Setelah menutup telepon, dia mengertakkan gigi ketika menatap Alma. Minta maaf kepada Sir York sekarang. Ini perintah. Dia tidak hanya memastikan bahwa uang itu untuk Harvey. Sky Corporation bahkan mengatakan sesuatu setelahnya. Pangeran York cukup marah karena keraguannya. Setelah memikirkan aset Sky Corporation dan kekuatan Pangeran York di Southlight, Tuan Osborn sangat ingin menamparkan Alma sampai mati. Dia tidak marah karena Alma melawan Harvey, tetapi karena Harvey sendiri memiliki koneksi dengan Pangeran York, akan lebih baik baginya untuk berada di sisi Harvey. Alma merasa sedikit lesu saat melihat sikap Pak Osborn berubah begitu cepat. Apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Pangeran York? Apakah kamu mendengarku? Minta maaf, seru Tuan Osborn. Alma menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Dia berasal dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Walaupun dia hanya kerabat, darahnya tidak sekental itu. Dan dia tidak punya suara dalam urusan keluarga sama sekali. Tapi dia cukup berhasil menggunakan nama keluarganya untuk memamerkan kekuatannya. Namun, dia disuruh meminta maaf kepada Harvey pada saat itu. Dia tidak bisa menerimanya. Bab 4186. Melihat Tuan Osborn menggertakkan giginya, Alma tahu betul bahwa dia tidak akan bisa bertahan jika dia tidak meminta maaf. Maafkan aku, katanya pelan dengan gigi terkatup. Apakah benar? Harvey tersenyum tipis pada reaksinya. Kamu mengejek dan memfitnahku. Lalu kamu membawa istriku ke sini untuk melawanku. Kau bahkan tidak terlihat tulus saat meminta maaf. Bahkan, kau terlihat seolah-olah aku memiliki hutang jutaan dolar atau semacamnya. Kamu benar-benar berpikir permintaan maaf yang sederhana akan menyelesaikan apapun. Alma mengerutkan kening, dan segera menatap Harvey dengan tatapan dingin. Pada akhirnya, kamulah yang meminjam uang. Kamu masih harus mengembalikannya cepat atau lambat. Kamu pikir kamu jagoan. Sudah cukup, Harvey. Alma melanjutkan. Menggeram. Jangan mencoba melewati batas. Mandy ragu-ragu. Kita lupakan saja, Harvey. Ini hanya salah paham. Alma bagian dari keluarga John. Lebih baik kita tidak berselisih dengan mereka. Keluarga John. Harvey tersenyum. Tidak masalah apakah mereka dari keluarga John atau keluarga Patel, tidak ada dari mereka yang berhak pamer di depanku. Dia kemudian melirik Tuan Osborn. Aku sudah memberimu 2 kesempatan. Tetapi kamu tidak mau mengakui kesalahanmu. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu pilihan. Entah kamu meninggalkan pekerjaanmu hari ini, atau dia yang melakukannya. Kamu sendiri yang memutuskan. Kamu bicara sangat besar. Alma menembaknya dengan ekspresi menghina. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang penting? Kamu ingin aku atau Tuan Osborn pergi? Hah, kamu bukan karakter utama dari sebuah drama bodoh. Kamu tahu. Mandy menatap Alma dengan ekspresi bingung. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Harvey dapat menghancurkan siapapun hanya dengan 1 panggilan telepon. Tuan Osborn menghormati Sky Corporation. Tetapi meskipun begitu, dia tidak terlalu takut. Selain itu, perusahaan itu tidak memiliki banyak pengaruh di Golden Sands. Lebih penting lagi, Alma memiliki status yang cukup kuat. Dia tidak akan berani melawan seseorang dari keluarga John, walaupun itu hanya seorang kerabat. Bahkan menurutnya, adalah hal yang lucu ketika orang luar benar-benar berani menyuruhnya meninggalkan pekerjaannya. Orang ini ingin saya berhenti dari pekerjaan bernilai ribuan dolar setiap tahun. Apakah dia pikir aku tidak punya orang yang mendukungku? Tuan Osborn tersenyum tipis dan menepuk bahu Harvey.
Saya tahu Anda orang yang cukup cakap, Sir York. Tapi cukup. Sudah cukup. Aku tidak bisa melakukan apa yang kamu minta dariku. Alma mengungkapkan ekspresi arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mengenal Pangeran York? Kita berada di Golden Sands. Ini adalah kota yang kaya akan sejarah. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran York, tangannya tidak bisa menjangkau sejauh ini. Dia tidak punya kesempatan di sini. Jika dia mencoba sesuatu di sini, semua keluarga teratas di sini akan menghancurkannya. Kamu bahkan tidak terlihat seperti orang yang mengesankan. Kamu tidak akan mengerti aturan lingkaran peringkat teratas di sini. Bahkan seorang raja hanya memerintah di tanah mereka sendiri. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak bisa pamer di wilayah orang lain. Kakakku juga akan keluar dari rumah sakit. Dia bawahan paling terpercaya dari tuan muda tertua. Aku akan membiarkan dia mengurusmu ketika itu terjadi. Ada tatapan sengit di wajah cantik Alma. Aku akan membuatmu mengerti bahwa menantu laki-laki biasa tidak berhak melawan wanita sepertiku. Bab 4187. Melihat Alma menunjukkan kebanggaannya, Harvey hanya bisa tersenyum. Apakah kamu yakin kamu tidak akan menelan kembali kata-katamu setelah ini? Jantung Mandy berdegup kencang saat mendengarnya. Dan dia dengan cepat menarik lengan Harvey. Lupakan. Harvey, hentikan ini sekarang untukku. Alma adalah temanku. Dia kemudian melontarkan ekspresi tulus pada Alma. Dengarkan aku. Alma, kamu harus meminta maaf kepada Harvey dan melupakan ini juga. Oke. Secara alami, dia tahu bahwa dengan metode Harvey, akan terlalu mudah baginya untuk memecat Alma. Sayang sekali Alma menganggap kebaikan Mandy hanya sebagai perlindungan terhadap Harvey. Kamu ingin aku meminta maaf pada omong kosong ini? Apakah kamu bercanda? Alma dengan dingin berseru dengan tatapan tajam. Kamu ingin aku meminta maaf? Aku akan minta maaf saat dia berada 6 kaki di bawah tanah. Mengikuti seruannya, para pekerja wanita di sekitarnya mengejek dengan tatapan sombong. Mereka semua memiliki ekspresi menghina. Mereka berpikir bahwa Harvey terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Harvey, bagaimanapun, mengabaikan Alma sepenuhnya dan menatap Mer. Osborn dengan mata menyipit. Sepertinya kamu tidak berencana untuk melakukan apa yang aku katakan. Sky Corporation tidak cukup untuk memiliki pengaruh di sini. Kurasa itu tidak cukup menakutkan untukmu. Kamu benar tentang itu, kata Mer. Osborn, kalau begitu bagaimana dengan ini? Harvey dengan tenang melempar kartu tepat ke arah Tuan Osborn. Itu dari pakar geomansi top Golden Sands, Rodney Foster. Ekspresi Tuan Osborn sedikit berubah. Tidak cukup. Ini satu lagi. Harvey melemparkan kartu kedua ke wajah Tuan Osborn. Itu dari West Pagan. Wajah Tuan Osborn berubah lagi. Masih kurang. Kamu cukup keras kepala. Bukan. Harvey mengeluarkan kartu terakhir dan menamparnya tepat di wajah Mer. Osborn. Hanya nama Kairi Patel yang tertulis di atasnya. Tuan Osborn gemetar. Sampai-sampai dia hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Harvey dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka pria di depannya akan memiliki koneksi dengan keluarga Pagan dan Patel. Keluarga pertapa terkenal sangat berhati-hati. Tuan Osborn agak takut pada mereka. Namun hanya itu saja. Dia rela melawan mereka hanya demi Alma. Tapi sang peri racun, Kairi Patel, milik keluarga Patel, ini adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk lawan. Bukan hanya karena betapa mengerikannya keluarga itu. Seni racun jahat Kairi bisa membunuh bahkan tanpa menunjukkan setetes darah pun. Tuan Osborn menggigil sebelum menarik napas dalam-dalam. Tidak lagi ragu. Dia mendekati Harvey dan membungkuk dengan hormat. Maaf, Sir York. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong, anggap saja semua ini tidak terjadi.
Anda masih belum menjawab pertanyaan saya, kata Harvey. Apakah kamu yang akan meninggalkan pekerjaan ini? Atau dia? Tuan Osborne berdiri tegak dengan ekspresi malu-malu. Beri saya kesempatan, Sir York. Biarkan saya melayani Anda sebagai gantinya. Aku akan memastikan untuk memuaskanmu sebisa mungkin. Setelah berkata demikian, Tuan Osborne maju ke depan dan menamparkan wajah Alma. Pergi, kamu dipecat. Bab 4188. Sebelum Alma sadar, Harvey sudah menyeret Mandy keluar dari tempat itu. Mandy ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu tidak ada jalan untuk mundur saat ini. Saat mobil sampai di pinggiran kota, telepon Harvey tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon ialah Kellan. Setelah mengangkat telepon, suara nyaringnya menusuk telinga Harvey. Ini buruk, Tuan York. Harvey penasaran, apa yang sebenarnya terjadi? Kellan mengertakkan gigi karena frustrasi. Cliff sama sekali tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaannya. Setelah memastikan bahwa Idris bukan anak kandungnya, dia berencana menghabisi Idris dan ibunya. Dia pun sudah memilih tanggal untuk menghabisi keduanya. Namun, saat kami sudah menemukan tempat Zarla dan Idris disembunyikan, keduanya sudah tidak ada. Tepat saat kami ke sana. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamulah yang memulainya. Nada suara Kellan menjadi muram. Zarla dan Idris mungkin akan menyusahkanmu. Harvey menggelengkan kepalanya. Tak berdaya. Si bodoh itu. Karena Zarla dan Idris telah diselamatkan oleh orang lain. Itu hanya berarti bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam menyelamatkan keduanya adalah orang yang cukup kuat. Kemungkinan besar Harvey akan menjadi sasaran dari balas dendam mereka. Dia tidak keberatan sama sekali. Tapi akan buruk jika Mandy menjadi sasaran. Mandy membeku. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Vroom. Tiba-tiba, sebuah truk melaju dari belakang. Mandy kaget. Dia dalam posisi tidak bisa sadar. Lupakan untuk mempercepat laju kendaraannya. Dia malah melambat. Ekspresi Harvey berubah. Segera, dia melompat ke depan Mandy dan memutar setir, menghindari truk dengan jarak yang sangat tipis. Hampir pada saat yang sama, truk menabrak mobil mereka dan menerbangkannya. Mobil terguling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya terbanting ke pinggir jalan. Mandy benar-benar tidak sadarkan diri. Meskipun airbag telah melindunginya, Harvey dengan cepat memastikan bahwa mobilnya tidak rusak dan tidak ada tanda-tanda kebocoran bahan bakar. Lalu keluar dari mobil dan membuka kuncinya. Tidak peduli seberapa sengit musuhnya, dia harus memastikan bahwa Mandy aman. Bam! Truk itu berhenti. Seorang pria dan seorang wanita turun bersamaan. Pria itu setidaknya setinggi 5,9 kaki. Tubuhnya tampak kecoklatan. Dan ada belati di tangannya. Sedang si wanita memiliki wajah yang mengintimidasi. Dia mengenakan jaket kulit ketat dan memegang parang. Dan satu hal yang mencolok. Keduanya memiliki tato tengkorak yang sama persis. Menilai dari penampilan mereka, mereka mungkin salah satu ahli dari geng dunia bawah. Pria jangkung itu menyipitkan mata ke arah Harvey dan mengeluarkan ponselnya untuk membandingkan penampilan Harvey dengan sebuah foto. Harvey York, dia bertanya setelah terkekeh dingin. Wanita itu memelototi Harvey dengan bangga. Wajahnya menunjukkan ekspresi menghina. Siapa kalian? Tuntut Harvey. Saya Elan Murray. Ini junior saya. Aela Murray, kata pria jangkung itu sambil tersenyum. Zarla adalah istriku. Dan Idris adalah anak kandungku. Karena kamu, keluargaku hampir terbunuh oleh bajingan kotor itu. Bab 4189. Wajar kalau kami menyelesaikan urusan denganmu, kan? Elan melanjutkan dengan ekspresi lurus. Setelah mendengar nama-nama itu, Harvey teringat akan sesuatu yang dikatakan Kellan kepadanya. Kalian berdua adalah murid yang diusir dari gerbang surga.
kan? Jika saya ingat dengan benar, gerbang surga memiliki hadiah yang cukup besar untuk kepala Anda. Kellan memberitahu Harvey bahwa keduanya sangat keji. Mereka tidak segan-segan membunuh beberapa rekan seangkatannya demi seni bela diri yang kejam. Itu sebabnya mereka diburu oleh gerbang surga. Harvey tidak menyangka Idris memiliki latar belakang seperti itu. Dia tidak tahu bahwa ibu dan anak itu akan segera datang untuknya setelah melarikan diri. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa Mandy masih berada di dalam mobil, Harvey berhati-hati untuk menjaga kerahasiaan. Benar. Akulah yang menyebabkan Cliff menjadi seperti itu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya, kan? Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Mengapa kita tidak menangani ini dengan cara lain? Aku akan memberimu $150.000. Anggap saja sebagai biaya kerugian mental. Jarang melihat Harvey serendah ini. Maaf. Tapi istri dan anakku ingin kau mati. Mereka hanya akan lega ketika itu terjadi. Ellan menembak Harvey dengan senyum sinis. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Ketika aku selesai denganmu, aku akan membawa seluruh keluarga mertuamu bersamamu dan kemudian berurusan dengan Cliff. Wanitamu masih bisa hidup beberapa hari lagi sebelum bergabung denganmu. Lagi pula, putraku tertarik padanya. Kami akan memuaskannya selama beberapa hari sebelum mengirimkannya kepadamu. Ekspresi Harvey menjadi sedikit lebih dingin. Dia ingin sedikit berhati-hati di Golden Sands. Namun, dia sungguh tidak bisa beristirahat. Ellan menjentikkan jarinya dan kemudian menghirup cerutunya dengan santai. Berurusan dengannya. Ayla, bawa wanita itu ke dalam mobil setelah itu. Ayla tertawa dingin dan mengayunkan parangnya dengan mata menyipit. Jangan sedih, Harvey, katanya, sembari menjilat senjatanya di depan Harvey. Setidaknya 100 orang telah mati di tangan kita. Bagi kami, kelemahan adalah dosa. Kekuatan berarti segalanya. Aku lebih kuat darimu. Itu artinya aku bisa menghancurkanmu dengan mudah. Aku tahu kamu tidak senang tentang hal ini. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk melawan. Ayla mengayunkan parangnya lagi. Siap menebas Harvey menjadi dua. Swoosh. Harvey maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Dia siap untuk mengirim Ayla terbang. Apakah kamu sangat menginginkan mati? Ayla mengernyit. Beraninya dia datang padaku seperti ini. Kotoran seperti dia seharusnya berlutut di tanah. Konyol. Parangnya baru saja akan menggorok leher Harvey. Tunggu. Namun sebelum itu bisa melakukan kontak. Kekuatan penghancur menyerang tepat padanya. Tamparan. Tamparan Harvey mendarat tepat di wajah Ayla. Seketika, dia dikirim terbang. Pertahanan di sekeliling tubuhnya runtuh. Dan dia menabrak kaca depan truk. Hanya dalam sekejap, pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bab 4190. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ellan, yang sedang menghisap cerutunya, terlihat sangat bingung. Juniornya meluncur ke kaca mobil tepat di depan matanya, penuh luka. Setelah melihat apa yang terjadi, dia benar-benar marah. Bajingan, beraninya kamu menyentuh juniorku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Ellan berteriak dengan marah, bersiap untuk melakukan pukulan yang menghancurkan. Tapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, tamparan Harvey sudah mendarat di wajahnya. Dia segera dikirim terbang dan menabrak bagasi. Saat itu, dia hanya bisa melihat wajah tanpa emosi Harvey di hadapannya. Kamu tidak sebaik itu. Kamu hanya banyak bicara. Harvey dengan tenang menyeka jarinya dengan tisu. Ellan tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan bahkan sebelum dia bergerak. Sementara itu, Ayla hampir muntah darah saat melihat seniornya dikalahkan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri.
Harvey dengan tenang mengeluarkan ponselnya sebelum menekan nomor. Bersihkan ini, Cliff. Saat Cliff datang bersama anak buahnya untuk membersihkan tempat kejadian, Harvey mengirim Mandy ke rumah sakit terdekat. Cedera Mandy tidak terlalu parah. Dia hanya kaget. Ketika dia mulai mengambil infusnya, Harvey memberitahunya bahwa pengemudi menabrak mobilnya saat dia tertidur. Dia mengatakan bahwa pengemudi diperintahkan untuk memperbaiki mobil Mandy, dan juga diminta untuk mengganti biaya medis senilai ribuan dolar. Mandy, bagaimanapun, memiliki keraguan. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja, dia terus bersikeras meninggalkan rumah sakit dan membuat Harvey mengatakan semuanya. Secara alami, dia tidak ingin keluarganya menjadi khawatir. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu memanggil taksi untuk pulang bersamanya. Saat keduanya sedang dalam perjalanan, Cliff mengirim pesan. Hanya ada 2 kalimat sederhana yang mengatakan bahwa dia sudah menghadapi situasi tersebut. Zarla dan Idris telah kembali dalam genggamannya. Harvey menyipitkan matanya sebelum dengan tenang menghapus teks itu. Identitas Cliff cukup aneh baginya. Tapi masalahnya sudah terpecahkan. Pertama-tama, Harvey tidak ada hubungannya dengan situasi tersebut. Bahkan jika Cliff dan Elan bertarung sampai mati, itu bukan urusannya. Konon, Elanlah yang bersikeras untuk menyelesaikan urusan dengan Harvey. Sambil memikirkan situasinya, Harvey dan Mandy kembali ke villa. Di sana, mereka memperhatikan beberapa tamu. Para tamu adalah kerabat jauh dari keluarga Yates, Bibi Anderson dan putrinya, Nova Anderson. Keduanya dulu melekat pada keluarga Yates. Tetapi mereka segera memutuskan hubungan setelah keluarga itu runtuh. Kebangkitan Lilian di Golden Sands diposting di seluruh grup temannya. Itulah mengapa keduanya datang ke depan pintu keluarga Zimmer lagi. Bibi Anderson bekerja untuk pemerintahan. Jadi statusnya cukup tinggi. Di matanya, dia menghormati Lilian karena dia ada di sini. Dia tidak akan membawa apapun setiap kali dia berkunjung. Sebaliknya, dia akan selalu membawa pulang sesuatu bersamanya. Namun hari itu nampak berbeda. Dia membawa hadiah. Tapi hadiah itu terlihat sangat lusuh. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang murah yang dibeli dari warung pinggir jalan acak. Bibi, Nova, Mandy dan Harvey mengerutkan kening. Tapi mereka tetap menyapa keduanya dengan sopan. Bibi Anderson mengangguk ke arah Mandy. Tapi dia mengabaikan Harvey, yang mengatakan, dia tidak terlalu peduli dengan menantu laki-laki yang masih tinggal menumpang itu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.